Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riyad Aksad, nomor BB19041127 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktikum dari rumah akibat dari mewabahnya virus corona, sehingga kelas kuliah dan praktikum dipindahkan menuju rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya melaksanakan praktikum botani farmasi dengan materi daun tumbuhan ataupun bagian-bagian daun tumbuhan. Pada kesempatan kali ini, saya berkesempatan untuk membahas beberapa jenis tumbuhan. Yang pertama ada tumbuhan keladi atau jenis keladi-keladian. Seperti pada saat ini saya sedang membahas ataupun memegang contoh tanaman keladi yaitu Aglonema. Secara bentuknya kita dapat lihat seperti gambar ini ataupun seperti yang sedang saya pegang ini. Ini merupakan contoh tanaman Aglonema. Aglonema ini merupakan kerajaan dari tumbuhan ataupun pelantai dan divisi dari Magnoliophyta, kelas dari Liliopsida, order dari Alismatales, famili di Araceae. Untuk genus tanaman ini sendiri yaitu Aglonema. Morfologi bagian daun Aglonema ini dan tanaman seri rezeki yang sering disebut dengan Aglonema berbentuk oval, tidak beraturan seperti ini, oval, tidak beraturan. Bagian pangkal ujungnya lancip seperti pada ini, lancip. Dan teksturnya kaku, berwarna hijau, kemerahan, bercorak putih ataupun warna lainnya tergantung dengan spesiesnya, khususnya Aglonema ini. Selain itu, daun memiliki tangkai dibandingkan dengan permukaan daunnya. Dapat dilihat memiliki tangkai pada bagian daunnya. Selanjutnya saya akan membahas tanaman singkong atau yang sering kita katakan ubi kayu. Singkong ini merupakan divisi dari Spermatophyta dan merupakan kingdom dari tanaman ataupun pelantai. Kelas dari Angiospermae, order dari Malpighiales, famili dari Euphorbitaceae, dan genus merupakan tanaman ini yaitu Manihot, dan untuk spesies dari singkong ini merupakan Manihot esculenta. Pada kesempatan kali ini saya khususnya akan membahas mengenai morfologi daun singkong. Dapat kita lihat ini adalah merupakan contoh dari tanaman singkong ataupun khususnya daun tanaman singkong. Dengan lebih khususnya ini adalah merupakan contoh dari morfologi daun singkong. Pada daun tumbuhan ubi kayu atau singkong termasuk daun tunggal ataupun folium simplex yang bertulang daunnya atau berbentuk memiliki tulang yang menjari. Mempunyai tepi daun berbentuk rata pada bagian pinggirnya. Daun ubi kayu memiliki tangkai. Ini merupakan tangkai pada bagian daun ubi kayu. Yang panjangnya ataupun helannya berbentuk telapak tangan seperti menjari. Setiap bagian tangkai ini memiliki 3 hingga 8 lembar daun. Pada yang kesempatan kali ini saya mendapatkan cuman ada 3 helaian daunnya saja. Selain itu, ubi kayu juga bersifat cepat luruh ataupun berumur lebih lama hingga beberapa bulan. Ubi kayu ini, khususnya bagian daun ini berwarna hijau muda. Ketika masih muda, dapat juga bermanfaat kita gunakan sebagai sayur-sayuran ataupun lalapan untuk kita makan sehari-hari. Dan rasanya sedikit pahit. Namun ketika sudah tua, warnanya pun akan berwarna hijau tua. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai morfologi dari petai Cina ataupun yang sering kita dengar dalam istilah bahasa Indonesia yaitu daun lontoro. Dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Ini merupakan contoh morfologi ataupun kelihatan visual dari tanaman lontoro ataupun petai Cina. Petai Cina merupakan divisi dari Spermatophyta dan merupakan kingdom dari pelantai ataupun tumbuhan. Petai Cina merupakan kelas dari Angiospermae. Famili dari Fabaceae, genus dari Leucaena,
dan spesies untuk tanaman lentoro ini ataupun petai Cina merupakan Leuciana leucocopelaha. Morfologi daun petai Cina ini merupakan ataupun daun lontoro termasuk jenis daun majemuk yang berbentuk seperti menyirip rangkap dengan ujung runcing serta pangkal daunnya miring. Dapat terlihat pada morfologi ini. Daun lontoro termasuk yang majemuk, dapat dilihat memiliki daun yang begitu banyak dan berbentuk menyirip rangkap dengan ujung runcing. Ini merupakan deskripsi ataupun bentuk dari daun lontoro itu sendiri. Permukaan daun lontoro mempunyai rambut halus dan tepinya berjumbai. Selanjutnya, saya akan membahas tanaman, khususnya tanaman jeruk bagian daunnya. Sebelum kita membahas mengenai daun jeruk, kita sebaiknya mengetahui bagaimana klasifikasi dari tanaman jeruk ini sendiri, khususnya jeruk purut. Jeruk purut ini merupakan kingdom dari plantae ataupun tumbuhan, divisi dari Spermatophyta, dan kelas dari Angiospermae, famili dari Rutaceae, genus dari Citrus, dan spesies dari Citrus hystrix. Dapat kita lihat untuk contoh morfologi dari tanaman jeruk purut ini. Kita lihat ada bagian daunnya. Ini merupakan morfologi dari daun jeruk purut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai morfologi daun jeruk ini. Dan tanaman jeruk berbentuk bulat telur dan panjang hingga 5 cm dan bahkan mencapai 15 cm. Dan lebar daunnya dapat mencapai 2 hingga 8 cm. Tulang daunnya menyirip dan beraturan, namun ada yang bersusun tulang daunnya berselang-seling, misalnya Citrus paradise dan Citrus sinensis. Daun jeruk memiliki dua bagian, yakni lembar daun besar dan lembar daun yang kecil. Pada bagian ini dapat kita lihat, ini merupakan lembar daun yang besar dan ini merupakan lembar daun yang kecil, khusus pada tanaman jeruk purut. Lembar daun kecil ini terdapat pada bagian tangkai daun ataupun bagian tangkai utama pada tanaman jeruk. Daun jeruk ini berwarna hijau tua dengan struktur daun yang tebal. Permukaan daun begitu mengkilap dan halus, sementara bagian bawahnya berwarna hijau lebih muda. Ini merupakan bagian belakangnya dan ini bagian yang mengkilapnya, bagian depan. Ketika kita remas, khususnya daun jeruk purut ini akan mengeluarkan aroma sehingga dapat dijadikan pengharum ataupun untuk mencuci piring. Selanjutnya saya akan membahas tanaman berikutnya, yaitu daun sirih. Ini merupakan contoh dari daun sirih. Sebaiknya kita mengetahui klasifikasi dari daun sirih ini sendiri. Daun sirih merupakan kingdom ataupun kerajaan dari plantae ataupun tumbuhan. Merupakan divisi dari Angiospermae, kelas dari Maniolidae, ordo dari Vivaraceae, famili dari Vivaraceae, dan genus dari Vivor. Untuk spesies daun sirih ini merupakan dengan nama Vivor batoi. Untuk daun sirih memiliki morfologi seperti berikut. Ini merupakan morfologi dari daun sirih. Daun sirih ini berbentuk oval ataupun bulat telur, dapat dilihat pada contoh ini, dan mempunyai warna hijau muda hingga hijau tua. Ini merupakan contohnya. Daun tanaman ini mempunyai lebar sekitar 2 hingga 10 cm dan panjang 5-15 cm. Pada permukaan tanaman ini daun bawahnya berwarna putih. Dapat dilihat ini merupakan contoh dari tanaman berikut. Tanaman sirih. Bentuk daun tanaman ini pada umumnya bisa terlihat seperti halnya jantung. Terima kasih untuk praktikum dan materi pada praktikum kali ini. Selanjutnya, saya akan membahas soal-soal yang terdapat pada praktikum kali ini. Semoga bermanfaat untuk materi ini dan saya lanjuti untuk soal sebagai berikut. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari praktikum kali ini. Soal yang pertama yaitu soalnya jelaskan perbedaan daun tunggal dan daun menjemuk. Saya akan menjawabnya satu persatu mulai dari daun tunggal, lanjut kita ke daun menjemuk. Terlebih dahulu, berikut adalah contoh dari daun tunggal. Dan berikut adalah contoh dari daun menjemuk. Kita mulai dari daun tunggal.
Daun tunggal adalah daun yang pada tangkai daunnya hanya terdapat satu helaian saja. Daun tunggal mempunyai karakteristik yaitu di dalam daun terdapat bagian penting yang terdapat pada batang daun selalu mempunyai bentuk tipis, melebar, dan berwarna hijau karena mengandung klorofil yang melalui proses fotosintesis. Dan daun pun mempunyai umur yang terbatas. Kita lanjutkan ke jenis daun yang kedua, yaitu daun majemuk. Daun majemuk adalah daun yang tangkainya bercabang-cabang atau baru pada cabang tangkai ini terdapat helaian baru. Pada satu tangkai terdapat lebih dari satu helaian daun. Daun majemuk merupakan sebuah daun tunggal yang karena torehannya yang amat dalam sehingga mengubah dan memisahkan struktur maupun morfologi dari daun tersebut, sehingga menjadi helaian-helaian yang baru ataupun helaian-helaian tersendiri. Itulah yang dikatakan daun majemuk. Kita lanjutkan menuju ke soal yang nomor 2, yaitu jelaskan perbedaan daun kapuk dan daun singkong. Perlu kita ketahui bentuk dari daun kapuk sebagai berikut, dan berikut ini adalah contoh dari daun singkong. Yang pertama, daun kapuk. Daun kapuk merupakan daun yang merupakan daun majemuk yang mempelajari ataupun daun ini dapat kita pelajari dengan bentuk daun yang menjari dan berkerumun di ujung ataupun di ujung dahan. Panjang tangkai daunnya sendiri mulai dari 5 cm hingga 25 cm, tergantung dari nutrisi ataupun dari berbagai banyak macam faktor yang mempengaruhi ukuran daun tersebut. Pada bagian pangkal daun berwarna merah dan berbentuk halus dan tidak kasar, alias kita tidak merasakan gelombang ataupun sisi-sisi yang ada pada bagian batang ataupun tulang daun tersebut, yang bersifat langsing ataupun kecil dan tidak berbulu. Kita lanjut ke bagian daun singkong. Daun singkong merupakan tumbuhan dikotil ditandai dengan pertulangan daun yang menjari. Daun singkong sendiri memiliki bagian-bagian diantaranya ujung daun yang meruncing, pangkal daun yang meruncing juga, tetapi daun yang rata dan memiliki tangkai daun. Daun singkong termasuk daun tidak sempurna karena memiliki pelepah daun. Daun singkong termasuk daun majemuk menjari karena semua anak daunnya tersusun memencar pada ujung ibu tangkai seperti letaknya menjari, sehingga dikatakan daun singkong dan daun kapuk ini memiliki kesamaan pada majemuk menjari, dan perbedaannya terletak pada struktur dari daun-daun ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga adalah, apakah daun kratok tergolong daun tunggal atau majemuk? Jelaskan pendapatmu. Saya akan mencoba menampilkan daun krotok itu sendiri. Ini adalah contoh daun krotok. Dan krotok merupakan daun majemuk yang beranak atau memiliki anak daun 3, sehingga ia dikatakan sebagai daun majemuk dengan anak daun bundar seperti telur. Morfologi daun ini memiliki panjang 11 cm hingga 19 cm dan lebar daun dari 3 cm hingga 5 cm. Dapat dilihat pada ini contohnya. Kita lanjut ke soal yang keempat. Kenapa daun jeruk tergolong dalam daun majemuk? Padahal kita lihat helaian daunnya satu saja. Ya, kita akan jawab pertanyaannya. Secara morfologi kita lihat daun majemuk, daun jeruk itu sendiri dapat dilihat seperti pada gambar ini. Ya, daun jeruk atau daun dari tanaman jeruk ini memiliki morfologi bulat lonjong, menyerupai telur, warna hijau tua dan terlihat tebal. Tidak terdapat bulu pada kedua sisinya. Dan tulang daun jeruk ini berbentuk menyirip beraturan, walaupun ada juga yang berselang-seling. Pada permukaan daun jeruk ini sekilas kelihatan mengkilap karena selalu dilapisi oleh lapisan lilin yang padat dan mengandung sedikit pektin, sehingga tetesan air hujan ataupun air yang menetes pada daun jeruk ini dapat mengalir begitu saja, seperti halnya dengan daun talas.
Daun jeruk termasuk ke dalam jenis daun berjemur karena pada daun jeruk sendiri memiliki bentuk daun menyirip beranak satu. Daun ini terlihat seperti daun tunggal, tetapi tangkai daun memperlihatkan suatu persendian. Jadi helaian daun tidak langsung pada tangkai pokok, sehingga daun jeruk ini dikategorikan sebagai daun berjemur. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Soal kelima yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan full finish. Secara sederhana, full finish dapat kita artikan sebagai alat penggerak pada daun ataupun tangkai daun tumbuhan. Full finish adalah penebalan menyerupai sendi pangkal daun tanaman yang memberikan gerakan pertumbuhan. Gerakan full finish ini disebabkan oleh adanya perubahan tekanan turgor yang menyebabkan kontraksi atau perubahan jaringan parenkim. Itulah yang dimaksud dengan full finish. Saya kira cukup sekian jawaban atas pertanyaan pada praktikum kali ini. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun lain sebagainya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.